Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita ada temuan dari BPK atau KPK. Ini tidak sesuai dengan SOP-nya. Kenapa kau lakukan demikian? Maka ada temuan. Demikian juga kalau tidak sesuai dengan tuntunan oleh Rasulnya, maka juga tidak akan dapat pahala. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah ada Islam, ditanyakan Rasulullah, kamu kenal dengan amalan tersebut? Tidak, saya tidak pernah ajarkan. Maka tertolak amalan tersebut. Inilah kerugiannya. Apa kerugiannya? Orang yang melakukan suatu amalan yang tidak di atas petunjuk, ya, pelaksanaan di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai. Kalau kita biasanya seorang karyawan atau pegawai, kalau kita melakukan atau melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan SOP kita atau sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari atasan kita, bukan kita dipuji, tetapi kita ada temuan dari BPK atau KPK. Ini tidak sesuai dengan SOP-nya. Kenapa kau lakukan demikian? Maka ada temuan. Demikian juga kalau tidak sesuai dengan tuntunan oleh Rasulnya, maka juga tidak akan dapat pahala. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah ada contohnya, Rabb, kata Nabi, akan tertolak. Ini diantara kerugiannya. Kerugian yang kedua, di hari kemudian nanti ada yang namanya haud, telaga di padang mahsyar. Ada telaga Nabi SAW, telaga yang airnya dari air Al-Kautsar, surga. Maka semua nanti umat Islam akan minum di telaganya Rasulullah SAW. Yang namanya umat Islam akan mendatangi telaganya Nabinya itu Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan ada di antara umat Islam yang dijauhkan dari telaga tersebut. Ketika dijauhkan, kata Nabi, ashabi, dia adalah umatku. Kenapa dijauhkan? Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa perbuatan umatmu yang mereka melakukan suatu ibadah yang engkau tidak tuntunkan setelah kematianmu. Maka kata Rasulullah, sukkan, jauhkan dia dari telagaku. Ini kerugiannya. Ibadah kita tidak diterima, di hari kemudian ditolak, dijauhkan dari minum telaganya Rasulullah SAW. Padahal ketika itu kita sangat tahu kita butuh dengan minum dari telaganya Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Man yasrabu minha subbatan lam yasma' abadan." Siapa yang meminum dari telaga Nabi satu kali tegukan saja, dia tidak akan merasa kehausan selamanya. Kita sangat butuh dengan minum tersebut. Oleh karenanya hendaklah kita selalu, ya, beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW, tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, Allah tidak biarkan begitu saja. Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutus Nabinya untuk memberikan contoh tata cara kita beribadah kepada Allah SWT agar ibadah itu diterima oleh Allah SWT. Oleh karenanya kata Allah SWT dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri kalian ada Rasulullah SAW. Sebagai apa? Uswatun hasanah, contoh yang baik. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh apa? Contoh dalam berakidah, contoh dalam beribadah, contoh dalam bermuamalah, contoh dalam akhlak. Oleh karenanya Nabi kita adalah contoh yang terbaik. Di antara konsekuensi dari syahadat kita Muhammadur Rasulullah, kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya menyesal kita dari kemudian kalau kita beribadah tidak diterima, bahkan akan ditolak nanti di haudnya Rasulullah SAW, telaganya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, di antara golongan orang yang menyesal dari kemudian, orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Munafiq ayat 9, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum
wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah disebabkan karena hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikrillah, mengingat Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya sebagian ahli tafsir, diantaranya Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak, menafsirkan zikrullah adalah salawatul khams, salat 5 waktu. Artinya kalau kita artikan, wahai orang yang beriman, janganlah disebabkan karena anakmu dan hartamu melalaikan engkau dari salat 5 waktu. Kemudian Allah mengatakan, wa may yaf'al zalika, siapa yang melakukan demikian ini, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melalaikan salat 5 waktu. Apa kerugiannya? Di antaranya menyebabkan kita, ya, seseorang yang melalaikan salat 5 waktu menyebabkan dia akan disiksa di dalam neraka syakar. Dalam surat Al-Mudatsir ayat sekitar 44 disebutkan penduduk surga dipersilakan untuk bertanya kepada penduduk neraka di hari kemudian nanti. Di antara pertanyaan penduduk surga kepada penduduk neraka, ma salakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar ini? Kalau penduduk neraka mengatakan, lam naku minal musallin, dulu kami adalah orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Ini kerugiannya, akan mendapatkan siksaan dalam neraka sakar di hari kemudian nanti. Kemudian yang berikutnya di antara penyesalannya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati min amali as-salat. Yang pertama kali yang akan dihisab, diperhitungkan amal-amal seorang hamba nanti dari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat, ketika salatnya bagus, maka aflaha wa anja, dia akan bahagia dan selamat. Wa iza fasadat, kalau salatnya rusak, khususnya salat 5 waktunya rusak, faqad khaba wa hasar, maka dia akan celaka dan menyesal. Dia akan celaka dan menyesal. Inilah penyesalan bagi orang-orang yang meninggalkan salat nanti di hari kemudian, yaitu khususnya salat 5 waktu. Kemudian yang berikutnya, di antara orang-orang yang menyesal nanti dari kemudian adalah orang-orang yang berbuat dolim kepada saudaranya, baik mendolimi dalam masalah hartanya, kehormatannya, atau mendolimi tentang badannya, maka nanti dia juga termasuk menyesal dari kemudian. Hadis yang terkenal, hadis riwayat Muslim, Nabi kita SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, at-tadruna mal muflis, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah itu orang yang bangkrut? Al-muflis, hadis muflis, siapakah orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat berkata, ya, al-muflis, ya, al-muflis fina ma la dirham wala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami, ya Rasulullah, adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya lagi perhiasan. Tidak punya uang, tidak punya harta, perhiasan. Maka kata Rasulullah, al-muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, kata Rasulullah SAW, ya'ti yaumal qiyamati, dia datang nanti dari kiamat, bi salatin wa siyamin wa zakatin, dengan membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Wa ya'ti kadasata mahasa, tetapi bersama dengan itu dia juga datang dengan syata mahasa, dia pernah mencela saudaranya. Wa kadza bahasa, dia pernah menuduh saudaranya dengan tuduhan palsu. Wa akala malasa, dia pernah mengambil harta saudaranya dengan tanpa hak, dengan cara yang batil. Wa safaka damasa, dia pernah menumpahkan darah saudaranya. Wa daraba bahasa, dia pernah memukul saudaranya. Fayuta hasa min hasanati wa hasa min hasanati, maka diambillah kebaikan salatnya, amal-amal salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang pernah dolimi. Hatta iza funiyat hasanatu, sehingga ketika amal-amalnya sudah habis, amal salatnya, amal puasanya sudah habis, qabla ayyubda ma qabla ayyubda ma alaihi, sebelum, ya, dia melunasi hutang kedoliman yang ada pada saudaranya, ughisa hatayum,
Ketika habis amal-amalannya, tidak bisa lagi dia bayarkan, masih banyak utang kedolimannya, maka diambillah dosa orang yang didolimi, turiyat alaihi, dilemparkan kepadanya, faturiha finnar, maka dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Tetapi kalau ada tauhidnya, la ilaha illallahnya masih ada, tidak batal, maka nanti setelah dicuci akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ini penyesalan, muflis kata Rasulullah. Orang yang bangkrut sudah datang dengan membawa salatnya, puasanya, zakatnya. Ya, sudah ada, sudah diterima. Zakatnya, ibadahnya sudah diterima. Tetapi bersama dengan itu ada utang kedolimannya sama saudaranya. Belum sempat dia minta maaf, belum sempat dia mengembalikannya. Maka nanti dari kemudian dia termasuk orang yang muflis, orang yang rugi, ya, orang yang bangkrut kata Rasulullah SAW. Oleh karenanya kata Nabi SAW, "Man kana indahu maslamatan li akhihi falyatahallal qabla ayyakuna alla yakuna dinaru wal ihram." Kata Nabi, siapa yang memiliki hutang kedoliman kepada saudaranya, maka hendaklah di dunia ini segera meminta penghalalan, mengembalikan ya hak-hak saudaranya, sebelum nanti datangnya dari kemudian yang tidak lagi kita bisa membayar dengan uang dinar dan dirham. Dari kemudian tidak berlaku lagi uang kita, tidak berlaku. Di dunia ini masih bisa berlaku kita meminta penghalalan kepada saudara kita. Oleh karenanya ya jangan usahakan, jangan kita berbuat dolim kepada saudara kita, baik kehormatannya, baik hartanya. Ya, kalau umpamanya kita sudah berbuat dolim, kita minta penghalalan atau kita kembalikan kedoliman kita kepadanya, supaya nanti dari kemudian tidak ada lagi tuntutan bagi kita. Karena kata Nabi, fattaqud dzulma, berhati-hatilah di dalam masalah kedoliman. Fa inna dzulma, karena sesungguhnya kedoliman itu zulumat yaumil kiamat. Kedoliman itu akan membawa kegelapan di hari kiamat. Ya, tidak ada cahaya, mati cahaya kita disebabkan karena kedoliman yang kita lakukan di hari kemudian. Kemudian di antaranya yang terakhir, di antara golongan orang yang menyesal dari kemudian adalah orang-orang yang ketika di dunia malas-malas beribadah, malas-malas atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat, puasa, zakat, kalau dia mampu haji, bersedekah, malas-malas dia. Maka ini disebutkan oleh Allah di antara penyesalan seseorang. Ya, dalam surat Al-Mu'minun disebutkan, ya, ada orang ketika nanti datang sakaratul mautnya baru dia menyesal. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta iza jaa ahaduhumul maut, sehingga ketika kematian datang menghampiri salah seorang di antara mereka, sudah mau meninggal, datang sakaratul mautnya, dia baru mengatakan, Rabbi irji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, kembalikan aku di dunia, panjangkan umurku sedikit, li'alli a'malu sholihan, agar saya bisa melakukan amal soleh fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Dia baru menyesal, dia mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku sebentar, atau berikan umur panjang bagiku, supaya saya bisa melakukan amal soleh fima taraktu, yang aku tinggalkan dulu ketika di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innahu huwa kalimatun wa qailuha, itu hanya perkataan yang diucapkannya. Wa min waraihim barsajun, di belakang mereka sudah ada alam barzah, alam kubur, dinding yang membatasi, tidak bisa lagi kembali di dunia, ya, ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Dia baru menyesal karena dulu dia meninggalkan amal-amal ibadah. Nanti sudah sakaratul mautnya seperti Fir'aun, ketika sudah datang sakaratul mautnya baru dia mengatakan, amantu, saya beriman kepada Tuhannya, ya, Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi baru menyesal. Tidak berguna lagi penyesalan kalau ya nyawa sudah di kerongkongan, ya, kemudian harapan hidup sudah tidak ada, tidak berguna lagi, tidak berguna lagi penyesalan. Oleh karenanya, ya jamaah sekalian, inilah diantara beberapa golongan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya yang menyesal dari kemudian. Oleh karenanya kita ukur diri kita, jangan sampai kita termasuk orang di dalamnya. Kita selalu berusaha untuk mempersiapkan diri kita. Bekal kita dari kemudian adalah takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tasawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairas zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah diantara orang-orang yang menyesal dari kemudian,
Oleh karenanya supaya tidak ada lagi ungkapan tiada kata terlambat itu hanya berlaku di dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia di hari kemudian nanti, ya kalau kita tidak beriman, kita tidak beramal saleh, kita tidak bertobat, yang ada hanya ungkapan penyesalan. Semuanya sudah terlambat. Demikianlah ya kajian kita malam hari ini. Masih ada waktu, mungkin kita buka tanya jawab. Disilakan kalau ada yang ingin ditanyakan masalah ini berhubungan dengan tema kita ini atau masalah-masalah yang lainnya, silakan. Baik, ada tema yang bertanya. Assalamualaikum. Ustaz, tadi Ustaz ceritakan bahwa bagaimana bahayanya meletus ibadah tanpa ada contoh yang sungguh. Kemarin mengalami Ustaz, saya فبأي آلاء ربكما تكذبان